sini kita mau menyampaikan sebenarnya perkataannya tentang studi kasus kegagalan reposter B104 menyebabkan PLT kontaktor. Latar belakangnya yaitu kebutuhan akan listrik pada saat ini sudah menjadi kebutuhan primer, sehingga dapat dipastikan bahwa konsumen tenaga listrik itu mengharapkan adanya stabilitas dan keandalan pasokan tenaga listrik. Jadi tenaga listrik itu selain harus yang nyala, tapi juga harus tidak boleh sering-sering padam. Dan ada maka tenaga listrik yang cepat dalam pemulihan setelah terjadinya gangguan. Yang menjadi masalah salah satunya di sistem distribusi 20 kV di Jawa Tengah ini adalah untuk konduktornya itu di konduktor dengan konduktor jaringan terbuka atau backbone nakal, hingga rawan akan adanya gangguan eksternal. Untuk arus hubung singkat dari menurut Will bahwa arus lebih yang diakibatkan oleh adanya gangguan impedansi yang sangat kecil mendekati nol antara dua pengantar aktif yang dalam kondisi operasi normal berbeda potensial. Untuk menghindari atau untuk memperkecil dari adanya gangguan hubung singkat ini, karena pengaruh dari hubung singkat ini sangat diantaranya karena berpengaruh pada peralatan, jadi perlu adanya proteksi, dilindungi dengan peralatan proteksi yang nantinya peralatan proteksi itu akan memerintahkan PLT untuk lepas atau circuit breaker untuk lepas. Terus studi kasus yang kita titik ini yaitu di jalur leri 7, di mana di situ terdapat atau terpasang reposter B154. Untuk perhitungan arus hubung singkat yang perlu diperhatikan atau yang perlu dicermati untuk memperhitungkannya, yaitu harus mengetahui PL hubung singkat di bus 150 kV, kemudian data trafo meliputi kapasitas trafo, reaksi ulang positif, rasio tegangan, kemudian punya berita delta atau tidak, rasio CT dengan feeder dan NBR terpasang. Kemudian juga konduktor di sistem itu di 20 kV itu konduktornya apakah dia menggunakan jari terbuka atau menggunakan kabel. Batasan masalah yang dalam studi kasus ini yaitu penelitian studi kasus adalah untuk mengetahui setting relay pengaman penjualan dari 7 dan reposter B154 serta pengaruh setting instan penjualan terhadap letak pemasangan di reposter terpasang di jaringan dengan 20 kV. Bertujuan sebagai evaluasi koordinasi kerja proteksi antara penjualan dan reposter. Pola pengamanan subdistribusi di Jawa Tengah atau di PLN ada beberapa, ada 4, yaitu diantaranya tekanan dengan tekanan tinggi, resistan, tekanan dengan tekanan rendah, low resistan, pertanahan langsung ke solid grounding, dan pertanahan mengambang tidak ditanahkan. Untuk yang sistem di Jawa Tengah ini menggunakan pola pertanahan langsung atau solid grounding, jadi tidak terpasang NBR di kabel. Dari kesimpulan penyebab terjadinya gangguan singkat dapat dibagi dari ada beberapa, itu gangguan singkat ada 3 fasa, kemudian fasa-fasa, 1 fasa pertama, 2 fasa kedua, 3 fasa. Kalau dasar teorinya juga tidak terlalu muluk-muluk, kita menggunakan rumus hukum hanya untuk mengetahui IV per Z, dimana nanti dalam pencarian untuk pencarian arus hubung singkat 3 fasa kita menggunakan Z1, Z sama dengan Z1, kemudian untuk gangguan 2 fasa Z nya itu Z1 sama Z juga, untuk 1 fasa Z1,
Z2 tambah Z0, dimana yang satu ini adalah impedasi urutan positif, Z2 urutan negatif, dan Z0 impedasi urutan. Untuk rumusnya, untuk rumus singkat 3 fasa itu ini 2 fasa, fasa pada 1, untuk 2 fasa, angka 3 fasa D1 plus D2 atau menggunakan lain. Kemudian gabungan 1 fasa 3 kali tegangan fasa dibagi D1 Y2 plus D0. Untuk relay arus lebih dibagi ada beberapa, yaitu relay arus lebih seketika atau instan, kemudian dengan tunda waktu definite time, kemudian dengan waktu terbalik interest time. Dari standar sesuai IEC itu untuk ada beberapa setting untuk relay, pengaturan setting relay, yang namanya standar reverse, reverse, external reverse, dan long time reverse. Dimana untuk mencari waktunya, T-nya itu ada TMS kali sekian-sekian kali sekian, dimana TMS adalah multiplier setting, dan T itu adalah waktunya. Dan yang nilai-nilai konstanta ini ya 0,14 per IR, angka 0,02 per konstanta dan konstanta, jadi standar masing-masing karakteristik berbeda. Untuk studi kasus kali ini bahwa untuk melayani jalur melayani 7 atau jalur melayani 7 itu panjangnya 11,2 km sampai di titik akhir join. Kemudian pemasangan retrovernya itu untuk yang eksis sekarang di 2,7 kilo untuk bisa 54-nya. Dan titik gangguan yang terjadi saat gagal reclose trip itu yaitu di W191 atau di depan W154 di gangguannya. Harusnya untuk bila terjadi gangguan di titik W191 ini, maka untuk reclose W154 itu yang trap. Tapi memang ini reclose-nya trap. Tapi karena dia bisa di-reclose, harus reclose trap harusnya setelah dia trap kemudian dia masuk kembali. Karena gangguan itu masih ada, harusnya reclose itu trap kembali. Tapi yang terjadi adalah bahwa W154 saat dia merasakan gangguan yang pertama, kemudian setelah masuk gangguan itu masih ada, dia tidak trap kembali, tapi di backup oleh wilayah 7, wilayah 7 yang trap. Harusnya yang masih tetap adalah W154. Tapi untuk yang satu kasus kali ini W154 dia gagal reclose. Reclose-nya berhasil untuk reclose trapnya ya. Untuk kurva koordinasi CR yang eksis itu adalah kurva yang garis kuning ini, dia adalah letak dari setting dari reclose 154, dan yang merah adalah di penyulang melayani 7, yang biru adalah incoming. Kemudian garis lurus horizontal ini dan vertikal ini adalah garis batas pemasangan recloser yang saat ini masih eksis. Harusnya nanti ini tidak boleh karena untuk wilayah di depan kurva yang merah dan kurva yang biru ini adalah kurva instan. Harusnya pemasangan recloser itu titiknya di belakang zona instan di kedua penyulang maupun di incoming. Jadi ini sangat rentan terjadi adanya trip bersamaan atau trip bareng bahkan. Itu simulasi saat ada gangguan 3000 ampere, yaitu dia bekerja relay di 0,02 second. Kemudian untuk yang incoming selisihnya 0,4 second. Ada gitu.